Ada yang bilang katanya yang penting kualitasnya, percakapannya, komunikasinya baik gitu ya. Atau kuantitinya, mana? Sebetulnya kalau kami lebih melihat kualitas dan kuantitas itu tidak bisa dipisahkan. Yes, right. Kuantitas itu penting supaya kita menghasilkan satu kualitas komunikasi yang baik antara suami dan istri. Jadi kualitas pembicaraan komunikasi yang baik antara suami dan istri menurut saya tidak bisa diciptakan dengan hanya sambil lalu saja. Tidak bisa sambil lalu. Seperti kalau kita mau belajar firman Tuhan, kita mau ngerti firman Tuhan, kita perlu ambil waktu betul-betul menyiapkan kan. Untuk itu kita ambil alat tulis, kita mungkin bisa beberapa lama membaca Alkitab itu kalau tidak ngerti diulang-ulang. Lah sama, komunikasi suami istri juga seperti itu. Ada yang bilang yang penting kan kualitasnya. Menurut saya kualitas itu sulit terjadi kalau tidak ada kuantitas yang cukup. Lalu bagaimana? Alasannya kan selalu, kami ini dua-duanya sibuk bekerja. Saya pikir seluruh orang di dunia, seluruh pasangan di dunia ini sibuk, tidak ada yang tidak sibuk ya. Semuanya sama dan Tuhan memberikan waktu yang sama. 24 jam, hanya tergantung dari masing-masing kita menentukan prioritas kita mana yang terpenting. Saya rasa jangan dipisahkan kualitas dan kuantitas berarti ya. Jadi satu. Oke, ya. Oke, berarti kalau kuantitas itu kan bicara tentang waktu gitu ya. Jadi kita memang harus invest waktu gitu ya. Betul, harus menyiapkan. Nah sekarang kita ngomong sedikit tentang kualitas gitu ya, sama aku. Kan karena Naga sama Susan kan sering dengar kalau orang-orang itu biasanya banyak case dalam pernikahan itu ngomong itu cuman seadanya. Jadi cuman sebatas sudah makan belum, terus sudah mandi belum, terus nanti kemana, belum. makan apa, Nggak, yang biasanya tanyanya yang ini Kak, sudah transfer belum gitu. Nah itu gimana, berarti gimana tipsnya gitu loh, supaya kita tuh nggak cuman sekedar ngomongnya itu gitu. Dalam komunikasi itu kami meyakini kuantitas dan kualitas itu selalu berjalan beriringan. Kami lebih memilih menerapkan yang namanya every moment is God's moment. Karena balik lagi, keluarga kami misinya adalah untuk memuliakan Tuhan dan melayani Dia sepenuhnya, maka kami lebih memilih semua waktu yang ada dalam hidup kami, itu kami pakai untuk menjadi momennya mengajarkan tentang Allah dan melayani Allah. Itu yang kami lakukan. Jadi kami jujur di rumah kami tidak punya seperti ibadah keluarga. Jadi minta maaf kalau wah ini nanti tanya Pak Pendeta ini ibadah keluarganya berapa lama di rumah. Kami tidak punya itu. Kami tidak lakukan. Tetapi kami menggunakan 24 jam dipotong waktu tidur itu kami menggunakan semua momen menjadi momen untuk kami bicara tentang tadi misi tadi Allah gitu. Kami punya meja, itu table talk itu menjadi meja makan kami itu menjadi table talk. Kebetulan anak-anak suka makan, ya kami juga suka makan. Jadi itu menjadi waktu di mana kami bicara banyak hal di meja makan itu tanpa harus ngomong itu ibadah keluarga, gitu ya. Every moment is God's moment. Kita pikirkan, termasuk pada waktu mereka bermasalah sama temennya, mereka bermasalah di sekolah, kami tidak ngurusin itu dalam kerangka pendidikan saja atau nilai-nilainya, tidak. Tapi kami arahkan itu menjadi kesempatan untuk kami mengajar tentang Allah. Satu kali saya ingat, kami ini suka nonton Indonesian Idol. Nah, waktu nonton Indonesian Idol itu salah satu jurinya, suaminya meninggal. Ya, suaminya meninggal hari Senin. Itu menjadi kesempatan buat kami membiasakan juga punya 10 minutes theology, 10 minutes before sleep gitu. Jadi 10 menit sebelum tidur itu hanya di kamar anak-anak dan ngobrol apa saja. Tetapi sekali lagi, every moment is God's moment. Termasuk bahas kematian dari suaminya BCL waktu itu. Kalau enggak tahu nanti search sendiri ya gitu ya. Itu kita cerita gitu. Mereka tahu dan kita cerita dan kita ngobrol segala macam tentang kematian, tentang hidup yang kekal, tentang orang yang belum mengenal Yesus. Kami cerita di ranjang itu berbaring 5 orang dan kita ngobrol bareng. Jadi kami tidak menerapkan waktu quantity quality, kami lebih memilih every moment it's God's moment. Semua momen kami mau pakai untuk menceritakan tentang Allah karena itulah misi keluarga kami.